Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Trihatsari dari kelas A dengan NPM 257820006. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum Smart Environment Node Simulator. Nah, yaitu klien app dan final integration ya. Di sini kita langsung saja masuk ke user story yang sudah diberikan pada sini lab 14. Nah, tadi di sini user story. Lalu kita langsung saja untuk langkah yang pertama. Nah, untuk user story pertama yaitu diperintahkan flash database dan auto shading verification. Nah, skenario-nya yaitu menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Nah, hasil yang diharapkan yaitu file database dan data dummy otomatis tercipta. Nah, terminal server berjalan normal tanpa error. Menandakan fungsi db create _all dan seed database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus terlebih dahulu database di sebentar saya di sini kita hapus terlebih dahulu. Jadi kita harus memastikan bahwa database itu belum tersedia. Jadi kita harus menghapus database-nya terlebih dahulu karena kan sudah dibuat sebelumnya, tapi ini diminta untuk dihapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan server flash di sini cmd. Lalu kita jalankan pada py app underscore 257820006. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa server berjalan tanpa error. Nah, database berhasil dibuat secara otomatis dan sistem juga menambahkan data awal ke dalam database. Data awal tersebut nantinya akan digunakan untuk proses login atau pengujian node perangkat. Dengan demikian, user 1 kita sudah berhasil menjalankan. Lalu lanjut ke user 2, yaitu penolakan akses akun tidak terdaftar. Nah, untuk skenario-nya yaitu menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Nah, hasil yang diharapkan yaitu klien app menampilkan pesan error atau respons kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Nah, langsung kita kembali ke cmd, lalu kita tambahkan satu lagi terminal untuk klien sini. Nah, gini kita jalankan klien. Nah, setelah menjalankan klien, di sini terdapat outputnya yaitu Smart Environment Client yang dimana berisi dua menu, yaitu
yang pertama login ya, dan yang ke 0 ini exit ya, atau keluar ya. Kemudian kita akan pilih angka 1 untuk login. Selanjutnya kita kasih menggunakan akun yang tidak terdaftar, atau ya asal aja, ini aja zoom ininya gini. Nah, di sini proses login sudah dilakukan dan sistem menampilkan pesan login gagal. Karena login gagal, kita tidak dapat masuk ke menu utama aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak akun yang tidak terdaftar. Jadi, pada bagian user 2, user story 2 itu kita berhasil ya. Lalu lanjut ke user story 3, yaitu login sukses dan token saving viewer role. Nah, untuk skenario nya yaitu login sebagai role viewer hasil dari shading. Nah, hasil yang diharapkan login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke, kita akan melakukan login dulu pada akun viewer ya di sini. Mungkin kita logout dulu aja. Nah, di sini kita login sebagai viewer. Nah, setelah itu ini adalah username dan password yang benar. Tapi kan kita masuknya lewat viewer ya. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, sistem menampilkan informasi nih, login berhasil, ada user, role, usernya ada di viewer dan role-nya ada viewer juga. Kemudian muncul 3 menu, yaitu 1 view all nodes, view node telemetry, dan juga logout. Nah, hal ini menunjukkan bahwa viewer berhasil di login. Jadi server mengirimkan JWT token yang kemudian disimpan ke dalam variabel token pada aplikasi klien. Digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Sekarang kita lanjut. Di sini berarti kita lolos ya untuk user story 3. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu hak akses data akun viewer. Nah, untuk skenario-nya yaitu pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all nodes. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu klien app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi atau data dari hasil shading, dan terminal server class mencatat log masuk http get /nodes npm 200. Nah, langsung saja kita akan masuk pada ini keempat. Nah, kita tetap menggunakan viewer ya, cuman di sini kita pilih angka 1 untuk view all nodes. Nah, di sini setelah berhasil menampilkan tabel daftar node, pada daftar tabel tersebut terdapat nih 2 node, yaitu yang pertama sensor suhu lab A, lokasi di lab jaringan, statusnya aktif, dan yang kedua ada sensor kelembapan koridor gedung A, untuk statusnya maintenance. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akun viewer berhasil mengakses dan melihat seluruh data node yang tersedia. Di sini juga menampilkan pada
servernya yaitu dengan keterangan getNodes http 200. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini untuk user story 4 berarti kita berhasil. Selanjutnya masuk pada user story 5. Untuk user story 5 yaitu pemblokiran aksi manipulasi atau viewer di viewer ya. Selanjutnya skenarionya masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Hasil yang diharapkan yaitu klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk http put/nodes npm 403. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Nah, jadi di sini sebenarnya kita akan mencoba melakukan akses ke menu yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh admin ya, admin only, karena di menu di sini hanya terdapat satu view all nodes dan kedua ini view node telemetry, lalu ada logout. Nah, jadi kalau kita pilih antara tiga ini, dia akan pilihan tidak valid gitu. Mau kita pilih 4 juga, sistem akan kembali menampilkan pilihan tidak valid. Jadi hal ini tuh terjadi karena akun viewer hanya memiliki akses ke menu view all nodes lalu atau view node telemetry dan logout. Jadi dengan demikian akun viewer tidak dapat melakukan manipulasi data perangkat gitu, karena viewer hanya dapat mengakses 3 pilihan ini saja. Nah, sedangkan sisanya itu hanya admin yang bisa mengakses. Oke, kita lanjut pada story 6. Nah, di story 6 ini session management, logout, dan token clearing. Nah, untuk skenario-nya yaitu memilih menu logout pada klien app. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu klien app langsung melempar user kembali ke menu awal atau login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Oke, di sini kita akan coba. Nah, jadi di latihan user story 6 ini kita akan memilih menu logout dengan memasukkan angka 0. Nah, ini logout berhasil. Setelah itu aplikasi kembali ke menu awal yang berisi login dan exit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesi pengguna berhasil diakhiri ya. Nah, oke, kita lanjut ke user ke 7 di sini ya. Yang 6 sudah. Setelah itu ke-7 yaitu login sukses administrator, melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Nah, hasil yang diharapkan yaitu login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam admin. Dan kita sudah tidak memakai viewer lagi ya. Nah, di sini kita akan coba login. Sini kita masuk ke dalam admin. Nah, di sini kita sudah memasukkan username yang benar dan login akan berhasil menampilkan user admin dan role admin. Kemudian muncul 8 menu.
yaitu ada view all nodes, ada add node, ada control node, lalu ada delete node, ada generate telemetry, lalu ada view node telemetry, yang ketujuh ada view system logs, dan yang terakhir yaitu logout. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagian-bagian yang hanya bisa diakses oleh admin ya. Di bagian ini ada add node, nah control node, delete node, generator telemetri, view node telemetri, view system logs. Nah, jadi dari tampilan ini terlihat bahwa administrasi admin itu memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Selanjutnya kita akan lanjut. Ini kita sudah berhasil untuk login pada admin. 7 berhasil ya. Selanjutnya 8, user story 8 yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan. Nah, untuk skenario-nya yaitu memilih menu control node, masukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu klien app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk http put/nodes/npm/1/200. Oke, di sini kita memilih menu dari admin tadi ya. Nah, kita akan pilih control node. Nah, di sini kita masukkan ID node yaitu 1. Karena tadi kan yang 1 aktif kan. Nah, kita mau ganti menjadi maintenance. Jadi kita ganti menjadi statusnya tuh maintenance. Di sini tadi tuh, di sini kita akan berubah dari aktif menjadi maintenance. Selanjutnya, oke, di sini akan muncul node berhasil diupdate, dan di app itu juga di servernya terdapat put nodes 2578200061, HTTP-nya 200. Itu yang menandakan kalau kita berhasil. Jadi hal ini menunjukkan bahwa admin berhasil melakukan perubahan status perangkat jaringan. Lalu kita akan lanjut di sini user story 8 berhasil, lanjut ke user story 9 yaitu pembuktian otomatisasi audit trail. Nah, untuk skenario-nya itu memilih menu view system logs pada klien app. Untuk hasil yang diharapkan yaitu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user story 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke. Kita kembali lagi ke CMD ya. Nah, user 9 kita akan memilih user nomor 7 yaitu view system logs. Nah, sistem akan menampilkan daftar log. Nah, aktivitasnya juga tersimpan pada daftar log. Di sini sudah terdapat informasinya, itu seperti ID 1, user ID 1, node ID-nya 1, node name-nya sensor suhu 8, data action-nya update node yang tadi kita update pada user story ke berapa ini? Ke 8 ya kayaknya. Terus dan yang terakhir adalah time start 2026 bulan 6 tanggal 23. Nah, hal ini membuktikan bahwa setiap aktivitas
penting yang dilakukan, admin otomatis dicatat oleh sistem ke dalam audit trail seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini sudah berhasil ya pada user story 9. Lanjut pada pengujian logika bisnis proteksi maintenance, yaitu pada user story 10. Nah, skenarionya yaitu memilih menu view node telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance dari hasil user story 8. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu klien app langsung intercept request sebelum dikirim, atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus, akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Kita buka lagi pada CMD ini. Selanjutnya sini kita memilih menu 6 view node telemetry. Ada menu 6. Setelah itu kita masukkan ID node yang sudah kita update tadi, yang sudah kita ubah tadi menjadi maintenance. Nah, di sini kode tersebut node sedang maintenance. Jadi sistem ini akan menampilkan pesan node sedang maintenance. Data telemetri tidak ditampilkan karena perangkat tadi sedang dalam masa perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan bisnis proteksi maintenance berhasil kita terapkan. Seperti itu. Selanjutnya ini sudah berhasil cara user story 10. Lanjut pada user story 11, yaitu simulasi server class atau jaringan putus. Skenarionya yaitu biarkan CLI dari klien app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server class lalu mematikan server secara paksa dengan Ctrl+C. Kembali ke klien app dan pilih menu View All Device. Hasil yang diharapkan yaitu klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback Python. Nah, blok try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error atau gagal terhubung ke server. Oke, kita ke CMD lagi, tapi kita sekarang ke sebelah kanan ya. Untuk Ctrl C itu mematikan. Nah, sudah. Nah, pada klien app tidak boleh crash ya. Jadi di sini kita menu 1 ya, kita pilih view all nodes. Oke, nomor 1 kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah server tidak dapat dihubungi karena pada di sini pada app ini servernya sudah tidak lagi aktif. Sistem akan menampilkan pesan seperti ini karena server tidak aktif. Nah, server tidak dapat dihubungi meskipun kondisi ke server terputus, aplikasi tidak mengalami crash ya, tidak berhenti secara tiba-tiba dan tetap kembali ke menu utama. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan connection error menggunakan try except berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini sudah berhasil ya. Kita lanjut pada user story terakhir, yaitu ke 12. Untuk user story-nya itu recovery dan reconnection system. Skenarionya yaitu jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Lalu hasil yang diharapkan yaitu klien app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover. Nah, ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventory secara normal. Oke, kita ke CMD. Setelah itu kita jalanin lagi untuk user yang tadi. Nah, ini kita sudah mengaktifkan kembali, jadi kita akan kembali ke aplikasi klien
yang masih berjalan tanpa melakukan restart. Kemudian kita akan memilih menu View All Notes kembali. Nah, di sini sistem tetap berhasil terhubung kembali ya ke server dan menampilkan tabel daftar note seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu melakukan reconnect ke server setelah koneksi kembali tersedia tanpa perlu menutup dan membuka ulang aplikasi klien. Oke, dengan demikian Sloyo User Story mulai dari User Story 1 sampai dengan 12 sudah berhasil kita jalankan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditentukan. Oke, demikian demonstrasi praktikum Smart Environment Client Application yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.